Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mayasari dengan NIM 23 12 10001. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yaitu pada fase D elemen akidah dengan judul Rukun Iman dan Cara Memperkuat Keyakinan dalam Kehidupan Sehari-hari untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Rukun iman. Rukun berarti pilar atau tiang penyangga, seperti halnya tiang pada sebuah bangunan. Kalau tiangnya runtuh, maka juga bangunannya juga akan ikut roboh. Jadi, rukun adalah bagian yang sangat pokok dan tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan iman artinya keyakinan yang menetap dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya percaya dari hati, tetapi juga diakui melalui ucapan seperti syahadat dan diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi rukun iman adalah pilar-pilar pokok dalam keimanan yang tanpa rukun iman, seseorang itu belum dikatakan imannya sempurna. Sebagaimana penerapan rukun iman di dalam kehidupan, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Rukun iman itu jumlahnya ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk keyakinan sepenuh hati atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meyakini segala sifat-sifatnya yang sempurna. Keyakinan ini menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Jadi dapat dikatakan iman kepada Allah itu berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar Maha Esa dan menjadi Tuhan di alam semesta yang mana menciptakan, mengatur, menguasai segala sesuatu. Nah, keyakinan ini mencakup bahwa pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Contohnya yaitu adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dan mengatur seluruh alam semesta. Nah, selanjutnya itu percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, tanpa sekutu ataupun tanpa tandingan dalam hal kekuasaan dan juga keahliannya. Yang kedua yaitu adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mereka itu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya iman kepada malaikat Allah itu berarti kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu memang benar-benar ada sebagai makhluk ciptaan Allah yang memang jika dilihat oleh panca indera manusia itu tidak tampak gitu. Dan malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya sehingga bisa beda ketika dilihat dari manusia yang diciptakan dari tanah, jin yang diciptakan dari api, sehingga malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu sehingga tidak makan, tidak minum,
tidak juga menikah, dan tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah. Meyakini bahwa para malaikat itu senantiasa menjalankan tugas yang telah Allah perintahkan, seperti ada 10 malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Yang pertama itu adalah Jibril. Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi, Mikail mengatur rizki, Israfil meniup sangkakala ketika pada hari kiamat, Ijroil itu mencabut nyawa, dan Munkar dan Nakir itu menanyai manusia ketika di alam kubur. Raqib mencatat amal perbuatan baik manusia, Atid mencatat amal buruk manusia, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Yang ketiga yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Umat Islam menjadikan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup yang paling lengkap dan menyeluruh. Padahal sebelum turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab lainnya gitu sebagai wahyu kepada para nabi terdahulu. Nah, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita harus percaya dan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar-benar menurunkan wahyunya dalam bentuk kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menurunkan kitab-kitabnya gitu sebelum turunnya kitab Al-Quran. Nah, seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan kitab yang keempat yaitu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir dan paling sempurna, dan juga penyempurna dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita sebagai umat muslim. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti bahwa mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para rasul itu benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ditugaskan untuk menyampaikan ajaran dan kebenaran ilahi kepada umat manusia. Para rasul itu adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia, yang mana untuk menjadikan teladan dan menjadi pemimpin bagi umatnya. Mereka itu menerima wahyu, menjalankan ajarannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh umat Islam, serta membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disampaikan kepada para rasul melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril sebagai perantara. Jumlah nabi dan rasul yang diutus itu sebenarnya sangat banyak, namun yang wajib diketahui itu ada 25. Yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Artinya yakin sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti terjadi meskipun waktunya itu dirahasiakan. Keyakinan ini menyadarkan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Dengan iman kepada hari akhir, manusia itu akan menjaga hati dari yang mananya terus-meneruskan memikirkan tentang harta, jabatan, dan juga tentang kemewahan dunia. Dunia memang dunia memang harus tetap diurus dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak utama gitu. Yang utama itu adalah ridho Allah dan keselamatan dari hisabnya. Iman kepada hari akhir atau kiamat berarti percaya dan yakin sepenuhnya bahwa hari tersebut itu akan benar-benar terjadi. Di hari itu seluruh alam raya dan seisinya akan musnah. Seluruh manusia akan dibangkitkan kembali dari dalam kubur. Lalu mereka harus mempertanggungjawabkan setiap amal dan perbuatan selama hidup di dunia. Rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu baik maupun buruk itu merupakan bagian dari kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua peristiwa yang dialami manusia itu telah ditentukan olehnya sebelum manusia itu dilahirkan. Qada itu merujuk pada keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digariskan sejak sebelum manusia itu ada, termasuk rizki, ajal, dan perjalanan hidup seseorang.
Adapun qadar adalah wujud dari ketentuan tersebut, yaitu kepastian Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang telah sedang dan akan terjadi dalam kehidupan ini. Meskipun segala sesuatu itu berada dalam ketentuan Allah, nah manusia itu tetap harus diwajibkan berusaha, di mana memilih yang baik dan harus menjauhi yang buruk. Ikhtiar, doa, dan kerja keras adalah bagian dari ketentuan Allah juga. Artinya manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas usaha dan pilihannya, bukan sekedar pasrah tanpa usaha begitu. Adapun hal-hal yang memperkuat keimanan, yang pertama yaitu adalah memahami rukun iman. Berarti tidak hanya menghafal rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Tapi kita juga harus memahami makna dan isinya, dan juga bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan. Jadi semakin dalam pemahaman kita, maka semakin kuat juga keimanan dan keyakinan kita. Yang kedua yaitu membiasakan ibadah dengan konsisten. Contohnya sholat tepat waktu, rutin membaca Al-Quran, berdoa, dan memperbanyak zikir. Nah, konsisten dalam ibadah itu melatih kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah dalam keadaan apapun gitu. Mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keimanan kuat ketika ajaran Islam itu diwujudkan dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam bentuk akhlak yang baik, berperilaku jujur, amanah, menerapkan sifat sopan dan santun, dan juga menebarkan kebaikan. Keempat yaitu adalah mempelajari ilmu agama, seperti belajar tauhid, fikih, ibadah, akhlak, dan ilmu agama yang lainnya. Dengan ilmu itu seseorang akan mengetahui yang benar dan yang salah. Jadi maka keimanan seorang itu akan semakin kuat. Yang kelima yaitu adalah lingkungan dan pergaulan yang baik. Nah, seperti berkumpul dengan orang yang soleh, orang yang pecinta ilmu, dan orang yang selalu menjaga ibadahnya. Ini akan membantu kita dalam menumbuhkan rasa keimanan kita dan menjadi pengingat kita ketika kita itu lalai, dan menjadi pendorong untuk kita untuk terus memperbaiki diri. Dan yang terakhir yaitu adalah selalu sabar dan bertawakal saat menghadapi ujian. Kesimpulannya yaitu adalah rukun iman merupakan dasar keyakinan seseorang muslim yang wajib diyakini dengan sepenuh hati. Dengan memahami dan mengamalkan 6 rukun iman, yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, seseorang akan memiliki iman yang kuat. Rukun iman juga akan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku seseorang. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.